Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap semangat, dan semoga kita tetap bersukacita menjalani hari. Nah, kali ini kalian akan bersama saya, Eka Prastianto, sebagai guru IPA. Kita bersama-sama akan belajar tentang yang namanya gerak benda. Nah, seperti apa sih isi materi gerak benda tersebut? Yuk, kita nggak usah lama-lama, langsung aja check it out. Tapi, sebelum saya mulai masuk ke materi nih, saya punya dua kasus. Kasus pertama itu ada mobil bergerak dari A menuju ke B. Sedangkan kasus kedua adalah ada mobil melaju dari A ke B, terus putar balik lagi dan kembali ke A. Menurut kalian, mana mobil yang bisa dikatakan sebagai bergerak? Apakah kasus 1? Apakah kasus 2? Jawabannya adalah mobil pada kasus 1. Loh Pak, kok bisa? Mari kita simak penjelasan berikut. Apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan posisi. Jadi nanti ketika kalian ingin membedakan mana benda yang bergerak, mana yang tidak bergerak, kalian harus tahu bahwa gerak adalah perpindahan posisi. Jadi nanti ada posisi awal dan posisi akhir. Nah, benda dikatakan bergerak itu ketika posisi awal tidak sama dengan posisi akhirnya. Tidak usah lama-lama, kita cek lagi yang kasus sebelumnya biar kita bisa menjawab rasa penasaran yang ada ketika kita membahas dua kasus tadi. Oke ya. Kasus pertama tentunya masih ingat bahwa ada mobil bergerak dari A sampai B. Titik awalnya jelas atau posisi awalnya jelas ada di A. Dan posisi akhirnya pasti ada di B. Nah, sama tidak posisi awal dengan posisi akhir? Jawabannya adalah tidak sama. Posisi awal tidak sama dengan posisi akhir. Makanya dibilang benda itu bergerak. Berbeda dengan kasus yang kedua. Pada kasus yang kedua tadi, mobil melaju dari A ke B, kemudian sesampainya di B dia putar balik kembali lagi ke A. Ya kan? Dengan kata lain, posisi awalnya ada di A dan posisi akhirnya juga ada di A. Sama beda itu posisi awal dan akhirnya? Ya tentu saja sama. Makanya posisi awal sama dengan posisi akhir. Dinamakan juga tidak ada perpindahan, sehingga disebutnya benda tidak bergerak. Gitu cara membedakan benda bergerak atau tidak. Nah, kalau kecepatan, kalian bisa pause dan ulangi lagi videonya. Oke ya. Saya akan lanjut tentang macam-macam gerak benda. Gerak benda itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan bentuk lintasan, yang kedua berdasarkan keadaan benda. Nah, gerak berdasarkan bentuk lintasan itu nanti ada gerak lurus kalau lintasannya lurus, kalau jalannya lurus, kalau geraknya lurus. Tuh, contohnya apa? Contohnya ketika kita mengendarai motor atau mobil di jalan raya yang lurus atau di jalan tol. Kita naik mobil di jalan tol itu namanya adalah gerak lurus karena geraknya berbentuk lurus. Nah, ada lagi yang namanya gerak lingkar. Kalau ini geraknya ya hampir menyerupai lingkaran, tapi tidak juga satu lingkaran penuh.
sebagian lingkaran juga bisa. Contohnya adalah ketika kita berbelok di tikungan. Nah, itu kan juga mirip dengan melingkar kan? Gara-gara geraknya melingkar, maka disebut dengan kebalik. Karena dia lintasannya melingkar, maka disebut dengan gerak melingkar. Dan yang terakhir ada gerak parabola. Kalau gerak parabola itu geraknya menyerupai setengah lingkaran. Atau kita bisa membayangkan geraknya itu seperti sebuah bukit. Jadi naik ke puncak kemudian turun lagi. Ya, kurang lebih kayak kita melempar bola basket ke dalam ring. Itu kan naik, kemudian turun lagi bolanya. Ya, seperti itulah kurang lebih. Nah, kemudian gerak benda berdasarkan keadaan benda itu dibedakan menjadi dua. Ada gerak semu dan gerak sesungguhnya. Tapi tidak usah khawatir untuk jenis gerak berdasarkan keadaan benda ini nanti dipelajari biasanya di SMA. Loh Pak, terus nanti SMP yang dipelajari apa? Untuk tingkat SMP MTS itu yang dipelajari hanya gerak lurus saja. Udah hanya saya kasih saja lagi. Artinya cuma satu materinya yang dibahas, yakni gerak lurus. Oke ya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak lurus. Lanjut. Gerak lurus, seperti yang sudah saya katakan, gerak pada lintasan yang berbentuk lurus. Misalnya nih, kita jalan atau naik mobil yang ada dan kita melintas di jalan tol. Nah, jalan tol itu kan kebanyakan bentuknya adalah lurus, sehingga mengakibatkan geraknya lurus. Maka dinamakan gerak lurus. Gampang kan namanya? Kalau geraknya lurus ya lurus namanya. Kalau geraknya berbelok maka bisa dinamakan melingkar. Atau yang menyerupai bukit nanti bisa juga dikatakan parabola. Ini gampang penamaannya, tidak terlalu susah. Pak, nanti yang dipelajari apa aja dalam gerak lurus itu? Ada 3. Yang pertama adalah perpindahan dan jarak. Yang kedua waktu atau waktu tempuh, dan yang ketiga kelajuan atau kecepatan. Tidak usah berlama-lama, kita lanjut ke yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Ini adalah 2 hal yang berbeda yang harus kalian pahami ketika kita belajar tentang gerak lurus. Yang pertama adalah jarak. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui benda. Atau secara gampangnya bisa jauhnya benda bergerak atau berjalan. Contohnya, seorang pengendara sepeda melaju dari titik A ke titik B. Jadi posisi awalnya di A dan posisi akhirnya di B. Nah, untuk menuju titik akhir atau posisi akhir, tadi berapa panjang lintasan yang dilalui benda? Yakni sepanjang 50 meter. Jadi jaraknya adalah 50 meter. Karena yang ditempuh dari A ke B itu sejauh 50 meter. Oke? So, sekarang kita coba kasus yang kedua. Kasus yang kedua itu adalah ada pengendara sepeda bergerak atau melaju sejauh 50 meter, kemudian sampai ke titik B dia putar balik sejauh 25 meter menuju titik C. Lalu bagaimana jaraknya? Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita harus tentukan dulu mana titik awalnya. Ini kan tadi berangkat dari titik atau posisi awal A dan berakhir di posisi awal C. Nah, dari A ke C itu lewatnya mana?
berarti lewatnya dari A ke B, kemudian sampailah ke C. Berarti jalan yang dilewati adalah A, B, kemudian B, C. Maka jaraknya adalah AB ditambah BC. 50 ditambah 25 sama dengan 75 meter. Gampang kan? Gampang lah, saya yakin kalian bisa. Selanjutnya adalah perpindahan, yakni jauhnya posisi awal dengan posisi akhir. Ini nanti ngitungnya agak beda ya dengan jarak. Langsung saja saya kasih contoh. Nah, ada pesepeda, dia melaju dari titik A ke titik B. Nah, untuk mencari perpindahan itu gampang caranya. Yang pertama kita tentukan posisi awal dan akhirnya. Posisi awal ada di A. Posisi akhir ada di B. Jauhnya A ke B berapa? 50 meter. Ya kan? Maka perpindahannya juga 50 meter. Kebetulan jarak dan perpindahannya sama di kasus yang pertama. Kalau di kasus yang kedua, gimana? Pada kasus yang kedua, tadi kan pesepeda itu dari A ke B sejauh 50 meter. Sampai di B, dia putar balik menuju ke C 25 meter. Ingat caranya. Tentukan titik awalnya terlebih dahulu. Titik awalnya tadi ada di A. Setelah titik awal, kita tentuin titik akhirnya atau posisi akhir di mana? Di C. Nah, perpindahan, ingat. Perpindahan itu adalah jauhnya posisi awal dengan posisi akhir. Posisi awal dan posisi akhir itu jauhnya berapa? Kalau di kasus 2 berarti jauhnya A ke C itu berapa? Seperti itu. Nah, jawabannya gampang. Jadi perpindahannya adalah AC. Maka jauhnya AC adalah, karena BC itu setengah dari AC, BC itu setengah dari AB, maka tinggal dikurangi. AB dikurangi BC. Dia udah jalan 50, balik 25. Berarti sisanya berapa? Ya 25 meter. Nah, kita lihat pada kasus 2 ini ternyata jarak dan perpindahannya berbeda karena prinsipnya juga berbeda. Oke ya. Selanjutnya ada yang namanya waktu atau waktu tempuh. Waktu tempuh atau waktu itu bisa dipahami sebagai berikut. Saya biasanya pakai 2. Lamanya benda bergerak atau lamanya benda dalam menempuh jarak tertentu. Misal nih, ada pengendara motor melaju dari titik A atau posisi A ke posisi B. Nah, dari posisi awal A menuju sampai ke posisi akhir B, itu kan perlu waktu. Berapa waktunya? 60 detik. Udah gitu doang. Jadi waktu tempuh itu adalah lamanya benda dalam menempuh jarak tertentu atau lamanya benda bergerak. Dari A ke B tadi bergeraknya berapa detik? 60 detik. Ya berarti waktu tempuhnya adalah 60 detik. Sederhana saja. Bahasan yang ketiga itu adalah kelajuan. Apa itu kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 1 detik atau 1 jam. Jadi kuncinya adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 1 detik atau 1 jam. Kemudian memiliki satuan meter per sekon atau meter per detik dan kilometer per jam. Nah, meter per sekon digunakan kalau dia nanti dimintanya per detik. Kalau dia mintanya 1 jam berarti pakainya kilometer per jam, pasangannya seperti itu. Gampang kan? Gampang atuh.
Nah, kita langsung aja praktekin. Seorang pengendara motor melaju sejauh 20 detik. Oh, salah. Seorang pengendara motor melaju sejauh 100 meter dalam waktu 20 detik. Nah, kalau kalian menemukan soal seperti ini, artinya apa? Kita tahu bahwa dalam 20 detik, pengendara tersebut menempuh jarak 100 meter. Saya ulangi lagi ya, kalau kondisinya seperti ini, seperti yang ada pada gambar, ada jauh 100 meter atau jaraknya 100 meter dan waktunya 20 detik, itu artinya adalah pengendara menempuh jarak 100 meter dalam waktu 20 detik. Nah, terus berapa Pak kelajuannya? Atau berapa Pak kecepatannya? Nah, cara berpikirnya gampang. Kita ingat bahwa kelajuan adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 1 detik atau 1 jam. Nah, karena di sini adalah 20 detik, maka kitanya juga pakai yang 1 detik, jangan 1 jam. Kenapa? Ribet nanti untuk untuk mengubah detik ke jam. Jadi di sini saya pakai detik karena sama-sama detik. Nah, seperti yang saya katakan, tadi dalam 20 detik itu menempuh jarak 100 meter. Kalau 20 detik itu 100 meter, maka kalau 1 detik berapa? Ya otomatis jarak yang ditempuh dalam 1 detik adalah 5 meter. Sehingga kelajuannya adalah 5 meter per sekon. Artinya pengendara tersebut menempuh jarak 5 meter tiap 1 detik. Begitu. Nah, berdasarkan pemahaman yang tadi, bisa dirumuskan bahwa kelajuan itu besarnya bisa dihitung dengan cara jarak dibagi waktu. Atau kalau mau disimbolkan, itu V sama dengan S per T. S dibagi T. Dengan V adalah kelajuan, S itu jarak, dan T adalah waktu. Seperti itu. Jadi 3 bahasannya tadi jarak dan perpindahan. Yang kedua itu ada waktu tempuh, atau waktu yang ketiga ada kelajuan. Nah, biar lebih gampang untuk memahami, kita akan bahas langsung contoh soal. Kita belajar dari contoh soal aja. Nah, ada soal sebuah atlet berlari dari garis start hingga garis finish sejauh 500 meter dalam waktu 20 detik. Tentukan kelajuan atlet tersebut ketika berlari. Nah, ketika kalian menemukan soal hitungan seperti ini, yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mencari yang diketahui yang ditanya. Oke, kita cek satu-satu. Yang diketahui dulu, sebuah atlet berlari dari garis start hingga garis finish sejauh 500 meter. 500 meter ini adalah berarti apa? Ya, 500 meter ini adalah jarak. Kemudian, dalam waktu 20 detik. Apa ini 20 detik? Jawabannya gampang. Tepat sekali, 20 detik adalah waktu. Dan, apakah masih ada yang diketahui lagi? Ternyata sudah tidak ada. Kita tinggal baca kalimat terakhir. Tentukan kelajuan atlet tersebut ketika berlari. Jadi yang diminta atau yang ditanya oleh soal itu adalah kelajuan berapa. Seperti itu kan? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, saya punya 2 cara. Cara pertama adalah cara biasa yang menggunakan rumus. Oke ya, kita mulai saja.
Pertama-tama kita harus tuliskan dulu apa yang diketahui. Tadi diketahui jarak atau S itu 500 meter dan waktunya adalah 20 detik. Setelah kita tulis yang diketahui, kita harus tuliskan juga yang ditanya. Apa tadi? Yang ditanya adalah kelajuan. Barulah kita jawab soalnya. Karena tadi pakai rumus, ya mau tidak mau kita harus tahu rumus yang akan kita pakai. Untuk mencari kelajuan, rumusnya adalah jarak dibagi waktu atau V sama dengan S dibagi T. Nah, sebelum kita menghitung, itu kalian bisa mencocokkan rumus dengan yang diketahui. Apakah sudah lengkap atau belum? Misalkan, jarak. Ada nggak diketahuinya jarak? Oh, ada. Kemudian, waktu. Ada nggak yang diketahui waktu? Oh, ada. Kalau sudah lengkap, itu tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadinya seperti ini. Kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu. Kelajuan sama dengan jaraknya 500 dibagi waktunya 20 detik, sehingga menghasilkan kelajuannya 25 meter per sekon. Nah, jadi kelajuan berlari atlet tersebut adalah 25 meter per sekon. Itu kalau pakai rumus. Pak, aku mah gak mau pakai rumus. Pusing harus ngafalin rumus. Nanti cepat tua, cepat botak, cepat rambutnya putih, dan lain-lain lah. Kalau tidak mau pakai rumus, ada cara lain, yakni menggunakan logika. Bagaimana caranya? Seperti biasa, pertama-tama kita tulis dulu yang diketahuinya apa saja. Jaraknya 500, waktunya 20 detik. Seperti yang di awal tadi. Dengan diketahui jarak 500 meter dan waktu 20 detik, itu berarti atlet tersebut menempuh jarak 500 meter dalam 20 detik. Oke ya. Ingat bahwa kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh benda selama 1 detik. Nah, di sini diketahuinya 20 detik. Ketika 20 detik, ternyata dia menempuh jarak 500 meter. Nah, kalau 1 detiknya berapa? Gitu. Lupa kenapa kok 1 detik? Karena jarak kelajuan itu adalah jarak yang ditempuh dalam waktu 1 detik. Kalau 20 detik menempuh 500 meter, maka dalam 1 detik berapa? Otomatis dalam 1 detik dia akan menempuh jarak sejauh 25 meter. Jadi, kelajuan atlet tersebut sebesar 25 meter per sekon. Jawabannya sama, mau pakai tanpa rumus, mau pakai rumus, jawabannya sama-sama benar. Sekarang terserah kalian, enak yang mana, gampang yang mana, cocok yang mana, jodoh yang mana. Jadi boleh dipakai dua-duanya, boleh salah satu. Boleh yang rumus doang, boleh juga yang tanpa rumus. Bebas. Oke ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya, ternyata yang namanya gerak lurus itu masih dibagi-bagi lagi. Yang pertama, ada gerak lurus beraturan atau GLB. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Bedanya apa? Oke. Pada gerak lurus beraturan atau GLB itu gerak atau benda bergerak dengan kelajuan yang tetap. Saya ulangi lagi, kalau GLB itu benda bergerak dengan kelajuan atau kecepatan yang tetap, tidak berubah-ubah. Sedangkan kalau GLBB itu benda bergerak dengan kecepatan atau kelajuan yang berubah-ubah secara beraturan.
Gimana Pak itu berubah secara beraturan? Nanti ya saya jelasin setelah slide ini. Nah, GLBB itu nanti dibedakan jadi dua, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Sesuai namanya, kalau dipercepat ya berarti geraknya semakin cepat. Kelajuannya yang di akhir pasti lebih gede daripada yang di awal. Kebalikannya yang diperlambat. Kalau GLBB diperlambat ya makin lama makin lambat. Sedangkan kelajuan akhirnya pasti lebih kecil daripada kelajuan awal. Nah, ini adalah macam-macam gerak lurus. Ada GLB, GLBB dipercepat, dan GLB diperlambat. Nah, agar lebih memahami konsep kecepatan tetap dan berubah-ubah secara beraturan, saya akan musuhkan mereka antara GLB dan GLBB. Yang pertama GLB. Saya punya kasus, misalkan ada sebuah kendaraan dari titik A ingin menuju ke titik D. Otomatis dia harus melalui B dan C kan. Nah, di titik A dia mempunyai kelajuan 10 meter per sekon. Ketika sampai titik B, masih 10 meter per sekon. Sampai ke C, tetap 10 meter per sekon. Dan ternyata sampai titik D atau posisi akhir di D, itu tidak ada perubahan. Masih sama 10 meter per sekon. Dari sini kan kita bisa lihat bahwa kecepatan dari A ke B, B ke C, C ke D itu sama. Makanya GLB itu disebut dengan gerak yang mempunyai kecepatan atau kelajuan yang sama. Beda dengan GLBB. Saya ambil contoh kasus yang mirip. Nah, ada kendaraan dari titik A ingin menuju ke titik D. Otomatis harus lewat B dan C. Ketika dia berangkat dari titik A, dia kecepatannya 10 meter per sekon. Sampai titik B, ternyata naik jadi 12. Sampai titik C, naik lagi jadi 14. Dan terakhir di titik D itu malah mencapai 16 meter per sekon. Dari sini kita bisa lihat bahwa kecepatannya atau kelajuannya berubah-ubah. Dari A ke B, B ke C, C ke D itu selalu berubah-ubah. Terus Pak, yang dimaksud teratur gimana tadi? Kan katanya berubah secara teratur. Oke. Nah, kita cek. Yang A 10 meter per sekon. Di titik B 12 meter per sekon. 10 ke 12 itu berubahnya berapa? Pastinya 2. Ya kan? 12 ke 14. Dia perubahan kecepatannya juga 2. Dari 14 ke 16, perubahan kecepatannya juga 2. Nah, meskipun kecepatannya berubah-ubah, tapi perubahannya masih teratur. Kalau berubahnya di awalnya 2, maka selanjutnya juga 2, seperti kasus ini. Nambah 2, nambah 2, nambah 2. Nanti kalau diterusin nambahnya 2, 2, 2, 2, 2. Sampai di tujuan. Nah, itu makanya GLBB itu disebut dengan kecepatan berubah secara atau kelajuan berubah secara beraturan. Kebetulan ini yang GLBB, contohnya adalah GLBB dipercepat. Kalau diperlambat gimana Pak? Ya sama, turunnya sama, selalu sama. Misalkan dari 16 ke 14, ke 12, ke 10 berarti turun 2, 2, 2. Nah, itu kurang lebih untuk materi tentang konsep gerak atau gerak benda. Nah, biar kalian juga baca-baca buku dan cari-cari di internet, saya punya tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Silakan dicatat. Ada 3 soal. Oke ya, silakan dicatat, dikerjakan, dan jangan lupa diberi nama dan kelas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan semoga tetap
dilancarkan untuk belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.